Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurihwani, NIM 2003001500066. Kelas B, Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang dapat pada waktu lahir. Sebelum perkembangan itu terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berubah secara cepat 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya. Anak dapat mengendalikan gerakan kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah berusia 5 tahun, koordinasi otot-otot tubuhnya semakin baik, yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil, yaitu digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat. Kontroversi dari keseluruhan perkembangan seorang anak adalah perkembangan fisik, di mana secara khusus yaitu mengenai tinggi badan, berat badan, dan pertumbuhan fisik lainnya yang memang mudah diamati dan dievaluasi. Perbedaan karakteristik fisik pada tiap usia dan pada tiap tingkat sangat perlu diketahui dan diantisipasi oleh pendidik baik orang tua maupun guru. Oleh karena itu, pendidik perlu mempertimbangkan proses pertumbuhan dan tahapan tiap anak guna membantu anak mengembangkan dirinya sehingga pendidik dapat menyiapkan pengalamannya yang sesuai untuk setiap anak. Bagian A, yaitu prinsip-prinsip perkembangan fisik. Di sini dijelaskan ada 8 prinsip. Yang pertama yaitu pertumbuhan mempunyai arah, yang kedua pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus, yang ketiga pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu, yang keempat pertumbuhan berlangsung secara bervariasi, yang kelima pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal, yang keenam pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur, yang ketujuh yaitu pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan mengalami periode kritis. Baiklah, kesempatan ini arti dari prinsip perkembangan fisik adalah perkembangan anak yang sering dibicarakan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal bagi anak pada usia tertentu, seperti telah dijelaskan pada kegiatan belajar bahwa perubahan pertumbuhan tubuh anak berlangsung sangat cepat pada tahun pertama setelah kelahirannya. Ada 8 prinsip, yaitu yang pertama pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah, membujur dan menyamping, atau dari tengah tubuh ke bagian lutut tubuh. Pada materi ini yang dijelaskan pertumbuhan mempunyai arah, yaitu pertumbuhan mempunyai arah yang bertahap. Yang kedua, pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus adalah prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak
maju dari bersifat umum menuju ke khusus. Gerakan bayi berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju ke gerakan yang motorik halus. Yang ketiga yaitu pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan anak usia dini yang terjadi dalam diri setiap individu, dan setiap individu berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak sama antara anak yang satu dengan yang lain. Selain itu, setiap bagian tubuh memiliki tempo dan kecepatan serta irama pertumbuhan masing-masing. Sedangkan terpadu maksudnya bahwa setiap satu kemampuan atau keterampilan yang dicapai anak tidak hanya ditentukan oleh satu organ tubuh saja, melainkan melibatkan banyak organ dan otot-otot tubuh. Yang dimaksud di sini adalah saling bekerja sama dengan organ-organ tubuh dengan otot-otot tubuh. Yang kelima adalah pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Yang dimaksud di sini adalah kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda, dan perbedaan ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara suatu anak berbeda dengan anak lainnya, dan dalam diri seorang anak dapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhan masing-masing organ tubuh. Yang kelima yaitu pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Yang dimaksud di sini adalah setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dari berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkat usia dan tingkat kemampuannya ataupun normal. Dan yang keenam adalah pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif dapat diprediksi atau diramalkan. Pola urutan dalam pertumbuhan dan ditunjukkan atau terjadi pada hampir semua keterampilan fisik. Urutan pertumbuhan juga merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alami. Walaupun demikian, dalam beberapa perkembangan kemampuan menunjukkan bahwa faktor lingkungan anak, faktor keturunan dan kematangan menjadi dasar dalam perkembangan tertentu. Selanjutnya, pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Meskipun pola perkembangan bergerak normal, namun kadangkala pada setiap usia terdapat bahaya pada beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal ini. Beberapa bahaya berasal dari lingkungan sekitar anak, namun ada pula yang berasal dari dalam diri sendiri. Bahaya ini dapat mempengaruhi upaya penyesuaian baik fisik, psikologis maupun sosial yang dilakukan anak. Dan yang kedelapan adalah pertumbuhan mengalami periode kritis. Pertumbuhan seorang anak pada saat-saat tertentu merupakan periode yang kritis untuk perkembangan tertentu. Periode kritis adalah waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan atau keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini
sering pula disebut dengan masa peka. Perbedaan individu menjadi sangat penting, sehingga seorang pendidik sebaiknya menghindari untuk menentukan keharapan atau target secara kaku untuk memunculkan suatu kemampuan fisik dan perkembangan tubuh anak. Bagian B yaitu prinsip perkembangan motorik. Ada 5 prinsip yang dijelaskan di sini, yaitu 1. Perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Yang kedua yaitu belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga yaitu perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Yang keempat, perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Dan yang kelima yaitu perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Perkembangan motorik selama masa bayi mengalami kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan anak usia 2 tahun dari kemampuan individu yang tidak terkoordinasi dalam menanggapi refleks untuk berjalan. Perkembangan motorik bayi 1-2 tahun yaitu usia 0 bulan sikap badan seperti bayi, usia 2 bulan mengangkat dagu, usia 2 bulan mengangkat dada, usia 3 bulan menjangkau benda dan salah menjangkau, usia 4 bulan duduk dengan bantuan, usia 5 bulan duduk dalam pangkuan dan menggenggam benda, usia 6 bulan duduk dalam kursi yang tinggi dan menggenggam benda yang menjuntai, usia 7 bulan duduk sendiri, usia 8 bulan berdiri dengan bantuan, usia 9 bulan berdiri sambil berpegangan pada meja, usia 10 bulan merangkak, usia 11 bulan berjalan ketika dibimbing, usia 12 bulan mencari pegangan untuk berdiri pada meja, usia 13 bulan menaiki anak tangan secara bertahap, usia 14 bulan berdiri sendiri, dan usia 15 bulan berjalan sendiri. 5 prinsip perkembangan motorik. Yang pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang optimal. Selama masa kanak-kanak, otot berbelang yang mengendalikan gerakan sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. Sebelum anak cukup matang, tidak mungkin ada tindakan sukarela yang dikoordinasi. Yang kedua yaitu belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Yang dimaksud di sini adalah sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil anak-anak sia-sia, meskipun bila upaya tersebut dirakarsai oleh anak sendiri. Pelatihan yang dilakukan sebelum kematangan anak mungkin akan menghasilkan beberapa keuntungan sementara, namun dalam jangka panjang pengaruhnya tidak akan berarti atau nihil. Misalnya, anak yang baru berusia 2 tahun sudah dipaksa untuk belajar menulis, maka usaha tersebut akan sia-sia. Seandainya pun upaya tersebut berhasil, tentu dapat menimbulkan dampak yang kurang baik, terutama terdapat psikolog anak. Yang ketiga itu perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti prinsip arah perkembangan.
dan pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal ke kegiatan khusus. Dengan matangnya mekanisme urutan saraf, kegiatan massal digantikan dengan kegiatan yang spesies, dan secara acak gerakan kasar membuka jalan untuk menghalus gerakan yang hanya dilibatkan otot dan anggota badan yang tepat. Perkembangan sebelumnya melandasi perkembangan berikutnya, dan perkembangan sebelumnya mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Atau dengan kata lain, suatu perkembangan bergantung pada perkembangan sebelumnya. Yang ketiga yaitu perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan berdasarkan umur dan rata-rata anak. Rata-rata adalah mungkin untuk menentukan normal bentuk kegiatan motorik berikutnya. Normal tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk menentukan harapan terhadap suatu kemampuan, dan pada usia beberapa kemampuan tersebut dapat muncul. Normal ini juga dapat digunakan untuk melihat kenormalan anak. Misalnya anak usia 15 bulan sudah dapat berjalan sendiri. Yang kelima yaitu perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kecepatan pertumbuhan setiap anak dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam diri anak itu sendiri, juga faktor keturunan dan faktor lingkungan turut mempengaruhi laju perkembangan motorik seorang anak. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap kecepatan maupun keterlambatannya. Misalnya bagian C yaitu mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan gerakan motorik, yakni perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf dan otot-otot. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar, motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya yaitu kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk berjalan dan berlari. Misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Pertumbuhan fisik, motorik, mental, sosial, dan emosional semuanya terjadi secara bersamaan dalam diri anak. Dalam program di lembaga pendidikan anak usia dini, aktivitas seperti menari, menggambar, melukis, menempel, dan aktivitas lainnya yang melibatkan otot-otot menempel akan membantu perkembangan motorik anak. Anak-anak sebaiknya diberikan berbagai kegiatan yang kreatif untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus secara seimbang. Keterampilan motorik tidak akan berkembang melalui kematangan saja, tetapi keterampilan ini harus
dipelajari. Cara seorang anak mempelajari keterampilan motorik akan diuraikan pada bahasa berikut. Ada beberapa hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik, diantaranya adalah 1. Kesiapan belajar. Pengembangan keterampilan motorik sangat berkaitan dengan kesiapan belajar anak. Anak yang telah memiliki kesiapan belajar suatu keterampilan motorik akan lebih unggul bila dibandingkan dengan anak yang belum memiliki kesiapan untuk mempelajari keterampilan tersebut. Yang kedua yaitu kesempatan belajar. Banyak anak yang sebenarnya telah memiliki kesiapan belajar suatu keterampilan motorik, namun karena tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, maka anak-anak tersebut tidak mencapai kemampuan tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena lingkungan dan sekitarnya tidak menyediakan kesempatan belajar atau karena orang tua atau orang di sekitarnya. Dan yang selanjutnya yaitu kesempatan berpraktis. Selanjutnya yaitu bimbingan. Agar dapat meniru suatu model dengan benar, anak memerlukan bimbingan. Selain itu, bimbingan juga dapat membantu anak memperbaiki suatu kesalahan, sehingga kesalahan tersebut tidak terlanjur dipelajari, yang akan membuatnya menjadi lebih sulit untuk diperbaiki. Dan yang selanjutnya itu motivasi. Motivasi belajar sangat penting untuk mempertahankan minat anak untuk mempelajari keterampilan motorik. Sumber motivasi umumnya adalah kepuasan pribadi yang diperoleh anak dari kegiatan tersebut, kemandirian dan gengsi yang diperoleh dari kelompok teman sebayanya, serta kompensasi terhadap perasaan kurang mampu dalam bidang lain. Baik, yang selanjutnya yaitu setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Dan yang terakhir yaitu keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. Yang ketiga yaitu cara mempelajari keterampilan motorik. Dibagi menjadi 3 yaitu belajar, coba, dan ralat. Yang kedua yaitu meniru. Yang ketiga yaitu pelatihan. Cara yang digunakan anak untuk mempelajari suatu keterampilan motorik penting untuk diperoleh kualitas. Keterampilan yang dipelajari terdapat 3 cara yang paling umum digunakan anak dalam mempelajari keterampilan motorik, yaitu yang pertama yaitu belajar, coba, dan ralat. Belajar, coba, dan ralat yaitu jika tidak ada model atau contoh tentang suatu keterampilan motorik, maka anak akan mempelajarinya dengan cara mencoba-coba beberapa kali hingga dia berhasil menguasai keterampilan tersebut secara benar. Maksudnya di sini adalah anak pada usia dini sangat pintar memperagai apa yang dicontohkan dibandingkan pada usia dewasa. Selanjutnya yaitu meniru. Belajar dengan cara meniru atau mengamati orang tua atau anak lain yang lebih tua lebih cepat daripada belajar dengan cara coba dan ralat. Tetapi belajar dengan cara ini dibatasi oleh kesalahan yang dilakukan oleh model. Yang dimaksud di sini adalah anak usia dini sangat pintar mengamati gerakan yang dilakukan orang tua ataupun orang dewasa dibandingkan dengan belajar dengan coba-coba, seperti dengan diajarkan dengan metode belajar bukan dengan praktek. Pada usia dini, anak sangat pintar memperagakan apa yang diperagakan oleh orang tua ataupun orang lain dibandingkan pada masa dewasa. Selanjutnya yaitu pelatihan. Belajar dengan supervisi atau bimbingan yang dikombinasi dengan meniru model akan menghasilkan keterampilan motorik yang baik.
Yang dimaksud di sini adalah bimbingan diberikan ketika anak mengamati dan memperhatikan model yang sedang melakukan suatu keterampilan motorik sehingga anak dapat meniru dengan tepat, dan juga gerakan-gerakan yang kurang benar dapat langsung diketahui dan diperbaiki, seperti dengan melakukan pembelajaran praktek daripada melakukan pembelajaran materi. Kan praktek di sini yang sangat baik dalam pembelajaran usia dini, karena pada usia dini anak-anak mampu meniru gerakan dibandingkan dengan metode pembelajaran dengan memberikan materi tersebut. Yang keempat, peningkatan dalam keterampilan motorik. Pada saat berkembangnya keterampilan motorik, meningkat pula tingkat kecerdasan, akurasi, kekuatan dan efisiensi gerakan. Peningkatan kecepatan yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan kemudian menurun pada saat anak menjelang usia puber. Keterampilan motorik yang cenderung paling memperlihatkan perbaikan yang terbesar adalah keterampilan yang dipelajari di sekolah. Kelompok bermain dibimbing maupun dalam kegiatan perkembangan saat libur. Bagian D yaitu mendorong kesehatan anak-anak. Menjadi sehat adalah lebih dari sekadar bebas dari penyakit, namun kesehatan yang baik adalah kesehatan yang menetap. Hal ini termasuk kesehatan sosial emosional yang sebanding dengan keterampilan fisik anak-anak yang dipenuhi kebutuhan tidurnya, mendapat asupan gizi yang baik dan seimbang, akan siap untuk belajar berbagai hal dan anak-anak yang sehat adalah anak-anak yang kuat menghadapi berbagai tantangan. Bagian E yaitu pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Pada awalnya, kehidupan anak akan tumbuh beberapa ons menjadi lebih besar setiap hari dan beberapa sentimeter lebih tinggi setiap bulan. Yang ke-1 adalah pola perkembangan fisik. Perubahan yang cenderung meningkat ini menggambarkan 3 prinsip arah perkembangan melengkapi perkembangan fisik, yaitu prinsip pola menyamping dan prinsip memujur serta prinsip dari yang besar ke yang kecil. Ketiga prinsip arah perkembangan tersebut akan diuraikan secara lebih jelas, yaitu yang pertama prinsip cephaloscaudal atau kepala sampai ke tulang ekor atau memujur, menyatakan bahwa perkembangan akan berlangsung dari kepala ke bagian bawah tubuh. Yang dimaksud di sini adalah perkembangan itu bertahap dari kepala sampai bagian bawah tubuh. Yang kedua yaitu prinsip proximal-distal atau dari tengah tubuh menuju ke arah lurus tubuh atau menyamping. Pada prinsip ini, perkembangan terjadi pada tubuh bayi adalah dari tubuh bagian tangan ke arah tubuh bagian luar, kepala dan batang tubuh pada embrio berkembang sebelum anggota badan atau tungkai dan lengan, dan telapak tangan dan kaki berkembang sebelum jari tangan dan jari kaki. Contohnya yaitu sebelum bayi dapat menggunakan jari-jari tangan, ia lebih dahulu menggerakkan tungkai lengannya dari persendian di pundak atau bahu. Dan yang ketiga adalah prinsip arah perkembangan dari otot-otot besar atau motorik kasar ke otot-otot halus atau motorik halus. Perkembangan motorik kasar dan ke motorik halus juga terjadi. Ketiga prinsip perkembangan tersebut menentukan perkembangan sebelum dan sesudah bayi dilahirkan. Itu yang
yang kedua, variasi perkembangan fisik. Variasi perkembangan fisik meliputi variasi individual dan variasi kultural. Variasi individual adalah yaitu ketika kita melihat anak mempunyai ciri dan karakter yang berbeda dengan anak-anak lainnya, maka kita akan memahami bahwa anak adalah individu. Perhatikan dua anak laki-laki pada usia yang sama. Kadang besar tubuh keduanya tampak sangat berbeda. Anak yang satu tampak lebih tinggi dan lebih besar daripada anak yang lainnya. Hal ini disebabkan adanya variasi individu dalam pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda antara setiap anak. Yang kedua yaitu variasi kultural. Tentu Anda sangat memahami karena pengaruh faktor demografi, maka di Indonesia muncul berbagai macam suku yang mempengaruhi berbedanya budaya dan adat istiadat suatu suku dengan suku lainnya. Yang ketiga adalah perubahan tinggi dan berat. Bayi tumbuh sangat cepat pada 2 tahun pertama. Seringkali berat badan mereka mungkin meningkat ketika 4-6. Yang keempat adalah perubahan proporsi tubuh. Sejak baru lahir, pertumbuhan kepala sudah 70% dari ukuran kepala orang dewasa dan panjang tubuh secara keseluruhan sudah 1/4 dari panjang tubuh orang dewasa. Demikian pula dengan bagian lengan. 5. Perubahan struktur dan sistem. Pertumbuhan otot-otot dan kerangka mengalami kemajuan dan semakin kuat. Tulang rawang tumbuh menjadi tulang dengan kecepatan rata-rata. Tulang-tulang menjadi semakin keras, memberikan bentuk pada tubuh dan melindungi organ-organ penting yang berada di dalam tubuh. Yang keenam adalah perkembangan motorik. Aktivitas gerakan motorik didefinisi sebagai perintah pada kemahiran pada keterampilan motorik yang memperlihatkan kemajuan dalam kemampuan untuk menggerakkan secara sejajar dan tepat. Kemampuan untuk belajar dan ketelitian dalam mencegah merupakan dua dari kemampuan motorik manusia yang nyata dan tidak tampak saat bayi baru lahir. Bagian 7 yaitu urutan perkembangan motorik. Dijelaskan di sini, studi eksperimen tentang perkembangan motorik mengungkapkan adanya pola pencapaian pengendalian otot yang normal dan dengan jelas telah menunjukkan rata-rata pada umur beberapa anak mampu mengendalikan bagian tubuh yang berbeda. Berikut beberapa keterampilan motorik anak usia 3-4 tahun, yaitu belajar sendiri dengan baik. Yang ke-8 yaitu keterampilan motorik. Keterampilan yang baik akan berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan. Menurut Higler adalah setiap bentuk yang berulang dengan cepat dan lancar tersusun dari pola gerakan yang dapat dikenal. Kebiasaan relatif otomatis dengan pola gerakan yang berulang, walaupun cenderung kurang diperhatikan perincian kegiatannya. Yang ke-9 yaitu keterampilan tangan. Yang dijelaskan di sini yaitu penggunaan tangan, berarti kemampuan menggunakan salah satu tangan. Ada 2 kriteria yang dapat digunakan dalam menunjukkan penggunaan tangan. Yang pertama yaitu seseorang lebih menyukai tangan yang satu dibandingkan dengan tangan yang lain. Kedua, kecepatan atau keterampilan yang digunakan.
seseorang dengan tangan yang satu dibandingkan dengan tangan yang lain. Dan yang ke-10 yaitu keterampilan kaki. Keterampilan kaki yang banyak mendapat perhatian ilmiah adalah berlari, melompat tinggi, meluncur, melompat jauh, mendaki, mengendarai sepeda roda 3 dan 2, dan mendaki dan mengendarai sepeda baik roda 3 maupun roda 2 akan digunakan untuk mengembangkan keterampilan kaki. Yang dijelaskan di sini yaitu keterampilan kaki. Keterampilan kaki Baiklah, itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.